kali berselingkuh? Wah, selingkuhnya udah enggak kayak itu. Sampai aku pernah nemuin, sabar ya mas, aku masih haid. Logikanya ngapain? Sampai pernah, pada akhirnya aku tahu dari keluarganya dia sendiri, ada yang aku nggak bisa sebutin ya. Ya, nggak usah. Ada yang cerita. Ceritanya dia memang kalau di rumah itu, misalkan dia lagi timnas ya di Jakarta, kan sering pulang malamnya. Malam itu dia pulang cuma ganti baju, suka nongkrongnya di rumahnya dia. Jadi rumahku sama rumah dia nggak beda jauh, sekitar 10 menit atau 15 menit nyampe gitu. Dia bilangnya sama aku nongkrong sama temen-temennya. Tau-taunya ada keluarganya nganterin dia ke Bekasi ketemu cewek. Balik-balik jam 4 subuh. Ibunya udah bilang nanti ketahuan dia loh. Jangan sampai ketahuan lah. Dan aku tahu dari keluarganya. Sampai terakhir kalian berpisah itu di 2023 itu masih berselingkuh juga? Kalau selingkuh pas dia sakit kayaknya udah gak ada yang mau ya. Kan soalnya di rumah terus. Oh, udah enggak ya pas ya. 2017 ya, dia udah enggak itu ya. Makanya kalau netizen bilang aku ninggalin saat sakit, kan sakitnya dari 2017. Itu semua udah putus kontrak. Sekarang satu pun nggak ada harta benda yang ditinggal. Karena udah habis, bener-bener habis pure buat pengobatan. Pengobatan kan dari 2017 tuh nggak ada yang nanggung, tanggung sendiri. Saya dengar tadi di depan kamu cerita katanya juga ada KDR katanya di dalam keluarga. KDR udah sering banget kak. Jadi kalau aku itu terakhir itu waktu berobat di Ternate kemarin. Aku 6 bulan di Ternate ya. Ceritanya. Berobat nih? Berobat non medis. Udah sakit? Udah sakit. Itu yang nyaksiin anak kedua. Aku dicekek, jadi ditindihin pakai ininya gitu. Itu nyaksiin semua. Keponakan aku nyaksiin juga. Aku bilang sampai anakku teriak, ayah itu Bunda bisa mati. Anak nyaksiin. Anak di KDRT? KDRT juga. Lo serius lah? KDRT juga. Tanya, boleh tanya. Diapain kalau anak? Ya kadang diseret. Terakhir itu, yang pertama itu disentil bola matanya dari dekat. Lihat. Aku nggak lihat, tapi jadi aku lagi mandi di kamar. Aku ada fotonya. Itu matanya merah banget dan Ega masih maki-maki di depan mukanya. Gara-gara? Gara-gara dipanggil sekali nggak denger. Aku lagi mandi, ya kan, keluar mandi kok denger suara anakku nangis gitu. Mereka di meja makan. Ega manggil dari depan. Menurut aku sih wajar ya kalau nggak dengar sekali gitu maksudnya. Terus anakku yang kedua bilang, aku nanya kenapa kakakku nangis, itu Ega masih di depan mukanya, masih maki-maki dia. Terus katanya adenya, tadi kakak nggak denger Mi dipanggil ayah, katanya gitu. Terus disentil bola matanya sama ayah, itu merah dia masih begini-gini. Aku bilang, lu kalau mau buta sendiri, jangan ngajak anak gue. Aku bilang gitu. Kalau stres sendiri. Aku bilang gitu. Pokoknya semua tuh udah aku tutupin kak. Di keluarga aku nggak ada yang tahu satu pun nggak ada yang tahu. Makanya papa tuh marah besar banget. Papa nggak pernah nyentil aku sedikit pun dari kecil tuh nggak pernah.